Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Untuk pembahasan hari ini, kita akan bahas Indah Kiat Pulp and Paper, INKP, di mana kemarin emiten ini mampu naik hingga 3%, closing di harga 8.000. Area ini merupakan area range sideways emiten ini selama 3 bulan ke belakang, di mana range sideways tersebut berada di 7450 hingga ke 8725. Untuk resistannya sendiri, menurut saya emiten ini berada di 10.450 dan 11.860. Dan supportnya sendiri, emiten ini berada di 6.200. Jadi kalau saya nanti teman-teman melihat emiten ini ternyata tembus melewati 7.450, maka emiten ini berpotensi menuju ke 6.200. Pastikan teman-teman tidak mengakumulasi saat emiten ini dalam posisi koreksi. Dan saran saya teman-teman selalu mengakumulasi saat emiten ini berada di zona hijau. Untuk besok Senin, menurut saya emiten ini masih berpotensi untuk kembali berada di zona hijau. Untuk jangka panjangnya menurut saya teman-teman masih harus menunggu emiten ini, apakah emiten ini mampu menembus ke 8.725. Karena kita melihat di sini dalam hampir 2 minggu dari tanggal 24 hingga tanggal 10, emiten ini selalu didistribusikan oleh asing. Harap bersabar dan cukup bermain kecil, namun jika secara fundamental emiten ini cukup baik, di mana dalam tahun berganti tahun emiten ini selalu memberikan dividen. Jika teman-teman melihat data RTI dari tahun 2016 hingga 2021 tetap konsisten membagikan dividen untuk pemegang sahamnya. UNTR kemarin closing di 3%, kenaikan di 23.000. Emiten ini memiliki resistan di 24.350 dan memiliki area support di 20.250. Untuk emiten yang seperti ini memiliki volume transaksi yang memang tidak begitu besar, namun dengan harga yang tinggi membuat emiten ini cukup liquid, dan pergerakan emiten ini menurut saya sangat dipengaruhi oleh akumulasi asing di emiten ini. Jadi kalau teman-teman ingin masuk ke emiten ini, sebaiknya teman-teman mengambil area range pembeliannya yaitu di 20.250 hingga di 24.350. Saya teman-teman cukup aman jika membeli di area range support tersebut. Untuk supportnya sendiri masih berada di bawahnya lagi, yaitu di 16 ribuan. Tapi sebetulnya masih akan jauh untuk disentuh, terutama di menjelang akhir Desember ini. Dan resistan berikutnya emiten ini berada di 28.000. Tempat risiko dan bermain kecil di emiten seperti ini, Bali Torindo Sentra. Emiten ini closing plus 2% di 9.15 dengan volume transaksi
tidak begitu besar, hanya di 11.000 lembar saja. Namun menurut saya untuk emiten ini nanti di bulan Januari akan terjadi kenaikan yang cukup lumayan. Jadi teman-teman jika ingin mengakumulasi emiten ini, sebaiknya melakukan akumulasi secara bertahap. Dan kita lihat di sini teman-teman, emiten ini mencoba bergerak dari yang kemarin minus 2%, lalu kemarin minus 1%, dan ternyata terjadi pantulan. Untuk emiten yang seperti ini, teman-teman bisa mengaplikasikan transaksi yang terjadi seperti yang tanggal 3 bulan 12 dan tanggal 14 dan tanggal 6 bulan 12. Kita lihat saja apa yang terjadi pada besok Senin di emiten ini. Namun jika seandainya teman-teman mau melakukan transaksi di emiten ini, sebaiknya lakukan transaksi pada bulan Januari. Cepin kemarin naik hingga 2% dengan volume transaksi yang memang tidak begitu banyak di emiten yang seperti ini, hanya di 65.000 lembar saja. Untuk target di emiten ini menurut saya berada di MA 120. Jika MA 120 ini mampu ditembus, maka emiten ini menurut saya berpotensi ke 7324. Untuk amannya, teman-teman melakukan target price saja di 6.280, di mana saya melihat sepertinya teman-teman harus bersabar di emiten ini. Saya melihat emiten masih akan berpotensi koreksi, setidaknya mendekati ke 4.320-an di range harga ini. Namun jika melihat dari chart bulanan, menurut saya emiten ini masih akan berpotensi koreksi lagi, setidaknya hingga di akhir bulan ini. Tempat risiko jika bertransaksi di Cepin. Untuk ring sideways-nya sendiri, menurut saya sebenarnya area ini sebenarnya sudah termasuk ring sideways-nya teman-teman, yaitu di 5.800-an hingga menuju ke 7.300-an. Menurut saya seperti itu. Jika range ini tembus, maka berpotensi menuju ke 4.320-an. UNVR sepertinya sudah mulai mengarah menuju ke resistannya. Kemarin sempat naik 1%, 4430. Dan menurut saya target selanjutnya emiten ini akan menuju ke 5.750. Untuk ring support ini sendiri di 3.800 sepertinya tidak akan tersentuh, dan perlahan-lahan emiten ini akan sideways untuk menuju ke 5.750. Pada tanggal 29 kemarin memang terjadi distribusi, namun kita lihat beberapa hari kemarin asing sudah mulai masuk, namun tidak begitu besar. Tapi jika kita melihat chart, potensi menuju kembali ke arah yang lebih baik sudah mulai terlihat di emiten ini. Terus dipantau dan batas risiko bertransaksi di emiten seperti ini. Sambil menunggu momentum, teman-teman bisa melakukan tektok menurut saya untuk kenaikan nanti di 4.500-an. Menurut saya seperti itu. INDF pergerakannya terlihat sekarang semakin bagus, di mana emiten ini
menunjukkan sedang sideways. Jika nanti emiten ini mampu menembus 6.600-an, maka emiten ini berpotensi menuju ke 7.400. Untuk supportnya sendiri berada di 5.831. Saya melihat dalam seminggu depan, sepertinya emiten ini akan mampu menembus ke 6.600. Untuk selanjutnya berpotensi menuju ke 7.400. Volume transaksi saya melihat sudah cukup baik, walaupun terlihat di sini dalam 4 hari emiten ini terjadi distribusi oleh asing dan terlihat akumulasi tetap ada di emiten ini. Zinc kemarin closing di plus 0,89 di 113. Terjadi kenaikan di emiten ini dan volume transaksi juga semakin naik, di mana kemarin memiliki volume transaksi hingga 7 juta lembar dan asing ternyata masuk dalam 2 hari kemarin. Untuk emiten yang seperti ini teman-teman harus hati-hati karena 113 menuju ke 110 itu tidak begitu jauh. Kita akan lihat saja apakah perlahan-lahan emiten ini akan semakin menjauh dari support 110 untuk selanjutnya menuju ke resistan di 130. Bermain kecil saja teman-teman sehingga teman-teman mudah untuk mengambil keputusan. Jika seandainya emiten ini masih kembali dibawa turun di bawah 110. Hati-hati dan menurut saya teman-teman ambil cuan secukupnya dulu untuk bertransaksi di emiten yang mendekati support ini. Menurut saya untuk bulan Januari sepertinya akan ada pantulan yang akan terjadi di emiten ini. Tower pergerakannya terlihat bagus. Sekarang berada di 1145, di mana 2 hari kemarin ternyata diakumulasi oleh asing. Volume transaksi tidak begitu tinggi dibanding volume transaksi yang terjadi pada tanggal 9 bulan 12, mengingat emiten ini pada tanggal 15 nanti akan membagikan maksud saya cum-date untuk pembagian dividen itu berada pada tanggal 15. Menurut saya besok hingga sampai tanggal 15 emiten ini akan berpotensi dikerek naik. Saran saya memang emiten akan dibawa naik, tapi teman-teman sebaiknya keluar saja ketika emiten ini berada di tanggal 15 karena sepertinya akan berpotensi berturut-turut akan di bawah ARB dan terus koreksi sehingga dividen yang teman-teman pegang pada tanggal yang teman-teman dapat di tanggal 15 itu tidak akan menutupi minus yang teman-teman dapat nanti ketika emiten ini koreksi. Untuk jangka panjang menurut saya emiten ini masih berpotensi menuju ke 1040, bahkan bisa menyentuh harga di bawahnya lagi. Menurut saya seperti itu teman-teman. Tetap berhati-hati jika teman-teman mendapatkan emiten yang akan memberikan dividen. KBAG kemarin mampu naik hingga 11% di harga 95 dengan volume transaksi yang cukup besar. Di emiten ini hingga mencapai 20 juta lembar. Untuk emiten yang memiliki kenaikan seperti ini, teman-teman sebenarnya bisa melakukan tektok untuk esok hari, yaitu melakukan profit taking di 96. Untuk resistannya sendiri, teman-teman, emiten ini telah menyentuh resistan atau bisa kita bilang juga dengan supportnya di 90, dan emiten ini sekarang berpotensi menuju ke
108. Batas risiko jika emiten ini ternyata besok terjadi koreksi, tapi menurut saya besok emiten ini berpotensi akan digoreng dulu untuk selanjutnya akan menuju ke 108. Kita akan lihat apa yang terjadi pada esok hari. Namun jika melihat volume transaksi di emiten ini tanggal 9 menuju ke tanggal 10, volume transaksi sudah cukup naik walaupun terlihat adanya distribusi selama 2 hari tersebut. Jadi teman-teman tetap batas risiko dan tetap mengawasi pergerakan emiten ini jika teman-teman melakukan transaksi di emiten ini. Jangan ditinggal dan harus dijagain teman-teman. Friend, nampaknya sudah terjadi pembalikan arah di emiten ini. Jika kemarin frekuensi dan volume transaksinya tidak cukup seberapa dan kita lihat hari Jumat kemarin, emiten ini konsisten dan mampu closing di harga tertingginya hingga emiten ini membentuk hanging man. Untuk closing yang terjadi di 93 yaitu kenaikan 8% di emiten ini dan volume transaksi hingga mencapai 17 juta lembar. Namun jika kita lihat di sini ternyata terjadi distribusi oleh asing. Teman-teman jika menemukan emiten yang seperti ini, sebaiknya melakukan wait and see dulu. Kita tunggu emiten ini untuk koreksi. Namun jika ternyata besok emiten ini langsung mantul, mampu langsung naik ke 94 dengan volume transaksi yang lumayan, teman-teman bisa melakukan profit taking di 94. Tapi sepertinya akan digoyang sedikit teman-teman hingga teman-teman yang sudah masuk setidaknya duduk manis di emiten ini dibuat akan diganggu psikologisnya dengan terjadi transaksi yang cukup lama sehingga teman-teman ragu apakah emiten ini akan mampu untuk naik ke 94. Namun menurut saya pribadi emiten ini nantinya akan mampu melewati 94 untuk selanjutnya berpotensi akan naik kembali menuju ke 110. Namun ini secara bertahap teman-teman, sehingga sebaiknya teman-teman tetap harus hati-hati atau membatasi risiko jika ingin profit yang cukup maksimal di emiten ini. RUE kemarin naik hingga 9% dan closingnya di minus 4%. Pergerakan emiten ini sendiri justru terkoreksi. Jika teman-teman melihat record transaksinya, itu mendekati harga closingnya di jam 15. Di jam 14, emiten ini koreksi hingga akhirnya closing sempat menyentuh minus 6% atau harga ARB-nya namun mampu diangkat ke minus 4%. Dan average price emiten ini sendiri jauh di atasnya yaitu di 133. Menurut saya untuk emiten yang seperti ini biarkan dulu hingga nanti emiten ini terlihat terjadi pantulan seperti yang terjadi seperti transaksi yang terjadi di tanggal 6 bulan 12. Tetap bermain santai jika teman-teman menemukan emiten yang seperti ini. Namun melihat average price yang terjadi di emiten ini, maka menurut saya tidak akan terlalu dalam koreksi yang akan terjadi di emiten ini. Untuk selanjutnya emiten ini akan berpotensi mantul kembali, setidaknya kembali ke harga di 124. Saran saya tetap berhati-hati, biarkan dulu emiten ini untuk koreksi dan terlihat terjadi adanya pantulan di emiten ini. Saya rasa seperti itu teman-teman. Terima kasih atas waktunya, tetap batas risiko. Salam cuan.